Ini poin penting yang menjadi sebuah kerangka kita untuk berpikir. Nah, hari ini itu bukan kultus secara alami, tapi hasil doktrinasi atau cuci otak atau brainwash, dan sebuah kebiasaan yang dibangun sejak lama. Nah, dalam kajian sosiologi, doktrin yang lama tertanam, kemudian doktrin yang diulang-ulang berkali-kali, doktrin yang diiringi struktur simbolik seperti sorban, gelar, ziarah, tabaruk, dan seterusnya, kemudian dipertegas melalui media dan ceramah. Apalagi sekarang sudah canggih zamannya media sosial. Nah, bahkan publik melihat semua yang terjadi sebagai perpanjangan tangan daripada hegemon itu. Nah, publik otomatis secara memori recall akan memanggil, oh ini ada apa dengan Mbak Alawi? Walaupun diam, ternyata paling terlihat. Kemudian paling sering muncul di media, ya Mbak Alawi. Punya simbol yang paling kuat siapa? Ya Mbak Alawi. Ya, Sohib Charlie yang berbahagia di mana berada, ada satu fenomena yang menarik yang harus kita bahas dengan kepala dingin. Setiap kali ada konflik, setiap kali ada isu atau dinamika apapun yang berhubungan dengan PBNU, entah itu namanya perebutan posisi, kemudian masalah administratif, sampai saling berbeda pendapat antara Suriah dengan Tanfiziah, publik hampir otomatis menyeret satu nama besar, yaitu Mbak Alawi. Pertanyaannya, mengapa? Apakah memang Mbak Alawi selalu terlibat dalam setiap konflik PBNU? Atau ada sebuah pola sosial yang membuat publik selalu menghubungkan keduanya? Karena persepsi publik itu terbentuk dengan sendirinya atas fenomena-fenomena yang terjadi. Apalagi masyarakat sekarang itu sudah cerdas bagaimana menganalisa, bagaimana memperkuat argumen-argumen, kemudian sudah cerdas dalam menafsirkan apa yang ada di publik. Nah, kita hari ini tidak bicara orang per orangnya atau individu-individunya, namun kita bicara pola sejarah, pola doktrin, kemudian pola media sosial, dan pola persepsi publik yang akan kita baca. Nah, fenomena awal yang akan saya bahas di sini adalah kenapa nama Mbak Alawi selalu muncul. Ya, setiap kali PBNU ribut, ya, masalah tarik tambang, masalah isu haji, timeline langsung ramai. Ini pasti permainan habaib. Ini pasti ada kaitan dengan habaib. Ini pasti hegemoni Mbak Alawi. NU mau dikuasai zuriyah palsu dan seterusnya. Padahal faktanya belum tentu juga begitu. Tapi kenapa publik selalu mengarahnya ke sana? Nah, ada semacam istilah dalam psikologi kolektif, itu namanya associative recall, memanggil memori publik yang otomatis menghubungkan dua hal yang sering tampil bersama. Nah, dalam konteks Indonesia, NU ini sama dengan mayoritas umat. Mbak Alawi adalah simbol zuriyah. Surabaya, Jakarta, Pekalongan itu punya sejarah interaksi yang panjang. Ini yang membuat setiap guncangan internal NU memunculkan satu fenomena publik. Ya, satu fenomena publik yang disebut dengan public recall kepada narasi nasabnya Mbak Alawi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena secara timeline, narasi Mbak Alawi ini yang telah menghegemoni di Nusantara, di Indonesia, itu sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Kalau kita bicara sosial media, algoritma narasinya, konten-kontennya, ataupun sebuah pakem kalimatnya sudah tertanam di dalam sebuah algoritma, sebuah memori besar. Sehingga fenomena terkait tentang recall, ya, public recall, ya, mengkaitkan kepada narasi Ba'alawi itu sah-sah saja. Itu pasti akan mengulang terkait tentang apa yang sudah Ba'alawi tanam sejak lama. Kemudian secara jejak simbolik yang sangat panjang, ya, Ba'alawi ini kan punya jejak historis yang sedemikian historis panjangnya gitu ya. Seperti haul-haul besar ini kan mempunyai sebuah tradisi yang turun-temurun melekat kepada masyarakat, kemudian pengaruh tarekat gitu ya. Ini zaman sebelum polemik nasab, ya, sudah ditanamkan hal-hal seperti itu. Kemudian posisi simbolik sebagai zuriyah, kemudian kedekatan dengan tokoh NU dari generasi ke generasi. Terus ketika polemik nasab meledak di tahun 2022, publik langsung merecall lagi memori-memori masa lalu yang merasa bahwasanya Ba'alawi ini telah menghegemoni di Nusantara, termasuk NU. Nah, kita harus jujur, pengaruh ini bukan sekedar hadir hari ini saja, tapi mengedap atau sudah berlangsung, sudah menyimpan sebuah memori of the year, ya, memori setiap tahun, bahkan puluhan tahun, yang selalu diingat oleh masyarakat. Nah, masyarakat akan ingat ketika sesuatu hal yang berhubungan dengan Ba'alawi di masa lalu. Ketika hari ini sudah paham bahwa Ba'alawi ini bukan sunat. Nah, bukan juga sebagai kultus alami berarti, tapi adalah sebagai warisan doktrin dan kebiasaan yang panjang. Masyarakat hari ini adalah warisan jangka panjang yang telah lama ditanam di masa lalu. Nah, artinya pola itu sudah terbentuk jauh sebelum konflik PBNU hari ini. Ini yang mau kita telusuri, yang mau kita bedah pola seperti apa. Kemudian hari ini terjadi namanya polarisasi nasab versus pribumi yang tumbuh secara diam-diam. Nah, selama 10 tahun terakhir, media sosial membangkitkan kesadaran baru. Karena transformasi sosial media menjadi sebuah platform yang difavoritkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, itu baru terjadi di tahun 2014-2015, ya, dengan platform-platform yang sekarang itu ibaratkan apapun yang kita bisa analisis dari sosial media, datanya pun ada. Nah, apakah klaim nasab harus diterima tanpa data? Ya. Apakah zuriyah otomatis punya legitimasi moral? Apakah kultur Ba'alawi terlalu dominan? Nah, diskusi ini mau kita bicara suka nggak suka, ya, membuat publik sensitif terhadap hegemoni yang dilakukan oleh Ba'alawi atau hegemoni genealogis, gitu ya. Dan ketika PBNU diguncang, publik melihatnya sebagai panggung ideal untuk menilai ulang dominasi 3 hal. Apa saja dominasinya? Yang pertama nasab, yang kedua tarekat tertentu, kemudian jaringan kultural habaib. Ini yang perlu kita pahami, ya, 3 hal yang mendominasi NU selama ini. Nah, sensitivitas ini memperkuat asosiasi PBNU itu adalah Ba'alawi. PBNU ini dikuasai oleh Ba'alawi, atau Ba'alawi ada di dalam struktur PBNU. Dan itu menjadi sebuah fakta hari ini di setiap jajaran struktural di PBNU, itu minimal ada 2 atau 3 habaib yang menduduki jabatan di situ, baik mustasyar, tanfiziyah, syuriyah, akwan, gitu kan, ataupun khatib, gitu ya.
itu semuanya ada Mbak Alawi. Nah, kemudian bagaimana sebuah teori doktrinisasi yang sering Kiai Haji Ubaidillah Tamamuji sampaikan ketika podcast bersama saya, bersama teman-teman yang lain gitu ya. Ini poin penting yang menjadi sebuah kerangka kita untuk berpikir. Nah, hari ini itu bukan kultus secara alami, tapi hasil doktrinasi atau cuci otak atau brainwash dan sebuah kebiasaan yang dibangun sejak lama. Nah, dalam kajian sosiologi, doktrin yang lama tertanam, kemudian doktrin yang diulang-ulang berkali-kali, doktrin yang diiringi struktur simbolik seperti sorban, gelar, ziarah, tabaruk, dan seterusnya, kemudian dipertegas melalui media dan ceramah, apalagi sekarang sudah canggih zamannya media sosial. Nah, bahkan publik ya melihat semua yang terjadi sebagai perpanjangan tangan daripada hegemon itu. Kalau misalkan kelompok ya, suatu kelompok nih dengan memberikan sebuah doktrin yang sudah lama tertanam, kemudian ditancapkan ke memori para pengikutnya, para umat, dan berkali-kali diulang terus, maka akan menciptakan sebuah memori secara permanen. Makanya memory call itu adalah untuk memanggil, memori zaman masa lalu yang kita bisa kaitkan dengan konflik PBNU hari ini. Bahkan bila kelompok tersebut tidak terlibat sama sekali, ya, sekalipun memang mereka melakukan sebuah perpanjangan tangan daripada hegemoni tadi yang tanpa disadari oleh masyarakat. Nah, fenomena ini disebut dengan symbolic displacement. Artinya begini, symbolic displacement ya, simbol itu dianggap hadir ya dalam seluruh dinamika yang ada, meski sebuah fakta itu tidak hadir bersamaan secara institusional. Nah, ini yang menjadikan sebuah permasalahan yang bisa kita berikan pemahaman. Ya, simbol dianggap hadir di dalam suatu dinamika yang ada, tapi fakta ataupun sesuatu hal yang bisa dibuktikan tidak hadir secara institusional. Ini namanya symbolic displacement. Nah, bagaimana dalam persepsi publik secara sosiologi? Publik selalu mencari kambing hitam yang mudah untuk digiring lah, ya. Karena kita nggak bisa membatasi persepsi publik yang begitu luas dengan adanya media sosial. Setiap konflik butuh namanya aktor penyebab yang mudah ditebak di dalam konflik PBN. Seperti halnya ADART yang rumit ditafsir. Masing-masing Suriah, masing-masing Tanfiziyah mempunyai tafsir yang masing-masing mereka miliki berdasarkan tafsirnya masing-masing. Kemudian pemetaan internal NU tidak dipahami secara publik. Kemudian proses Suriah dan Tanfiziyah itu dianggap elitis. Informasi rapat tertutup. Nah, publik tidak mengerti mekanisme formalnya seperti apa, sehingga mereka mencari aktor paling ikonik. Tak lain itu adalah Mbak Lawi. Bukan berdasarkan tuduhan atau hanya memberikan sebuah pijakan secara asumsi, namun publik juga sudah cerdas di dalam mengkait-kaitkan suatu permasalahan.
Diam-diam pun juga publik mengamati. Diam-diam pun juga publik menganalisa. Nah, kenapa selalu muncul aktor namanya Mbak Alawi? Karena yang paling terlihat. Coba sekarang gini, gak usah jauh-jauh. Ketika Mbak Alawi diam, 1000 bahasa, ketika permasalahan tanggal 20 November, surat risalah suruh yang pertama muncul, sampai dengan hari ini, ada nggak dari Mbak Alawi secara resmi memberikan sebuah statement ataupun pernyataan, mengomentari minimal lah, ya, terkait tentang PBN? Kan nggak ada. Justru menghilang dan sunyi, gitu ya. Nah, publik otomatis secara memori recall akan memanggil, oh ini ada apa dengan Mbak Alawi? Walaupun diam, ternyata paling terlihat. Kemudian paling sering muncul di media, ya Mbak Alawi. Punya simbol yang paling kuat siapa? Ya Mbak Alawi. Punya masa budaya yang paling besar, yang katanya mengklaim reuni 212 itu ataupun aksi bela Islam ada 7,5 juta. Yang kita bisa hitung secara ilmiah, secara rasional, 1 juta pun nggak nyampe. Terus kemudian punya namanya Laskar atau sejarah, mereka mempunyai pasukan-pasukan yang luar biasa solid dan militan. Dan mereka juga punya sejarah panjang di Indonesia. Jadi ini adalah fenomena persepsi, ya, yang membentuk persepsi publik, ya mereka sendiri. Persepsi publik terbentuk secara sendirinya, dan itu organik, bukan merekayasa terkait hal itu. Karena rekam jejaknya itu panjang, itu bisa ditelusuri kok. Nah, bagaimana faktor media sosial? Jaringan Mbak Alawi terlihat solid, dan kita bisa membaca itu sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Di medsos pun juga, jaringan pro Mbak Alawi luar biasa solid. Mengomentari akun-akun, dari akun-akun buzzer, kemudian akun-akun bot, ya, kepada setiap video yang menentang terkait hegemoni nasab, yang bertentangan dengan klaim mereka. Ini mendapatkan respon yang luar biasa, cepat mengamplifikasi narasi, cepat menyerang narasi yang mengkritik nasab, cepat membela tokoh tertentu. Akun-akun besar sering mengulang pola klaim yang sama. Contoh polanya gini, ketika tadi saya bilang ada konflik PBNU, ya, kenapa Pak Alawi diam? Tapi secara masif, akun-akun Mbak Alawi langsung ikut komentar. Narasi tertentu ditegakkan. Memori publik langsung menghubungkannya. Padahal ini sebenarnya lebih ke wacana yang bergerak lebih cepat daripada realitas. Nah, realitasnya yang kita bisa simpulkan, mungkin Mbak Alawi tidak hadir sama sekali, tapi wacana di timeline membuat seolah-olah mereka selalu hadir. Ini sebuah realitas yang berbeda, aktornya sama, ya, tapi berjalan di dua waktu secara bersamaan. Tidak hadir sama sekali, ya kan? Kemudian wacana tadi itu mereka selalu hadir, sehingga mereka berjalan beriringan di satu timeline yang sama. Ini namanya realitas. Nah, bagaimana faktor elit NU berbicara? Beberapa tokoh juga punya sebuah chemistry ataupun kedekatan. Publik selalu membaca atau menyimak atau melihat video tokoh Fulan dekat dengan Habib X, misalkan tokoh B dekat dengan Majelis Y dan seterusnya. Ya, kemudian kiai ini dekat dengan Habib ini, kiai ini selalu mesra dengan Habib ini, gitu kan? Nah, contoh persepsi publik yang bisa kita kaitkan hari ini apa? Gus Yahya dianggap dekat dengan Habib Pekalongan. Habib-habib besar sering hadir di acara NU. Beberapa tokoh bergerak di Jatman.
Kemudian figur-figur tertentu pernah membela narasi Nasar. Ya, ini fenomena yang teman-teman itu sudah paham untuk diambil sebuah kesimpulan. Nah, dari sudut pandang politik secara publik gitu ya, semua terkoneksi ini membentuk peta asosiasi. Ya, padahal secara lapangan tidak semua Habib juga terlibat, tidak semua tokoh NU juga dekat, banyak yang sepenuhnya netral. Namun kita bicara lagi, persepsi publik itu lebih kuat daripada realitas yang ada hari ini. Nah, ini adalah yang menjadi sebuah problem secara sosial. Dan mengapa juga hegemoni Ba'alawi dianggap ada, orang mengkaitkan dengan PBNU, dan selalu ada di setiap keputusan Suriah. Dan apakah ada Ba'alawi di balik keputusan Suriah? Nah, beberapa isu membuat publik merasa berpikir demikian. Satu, figur tertentu dianggap mempengaruhi keputusan Suriah. Kemudian buzzer-buzzer Ba'alawi menekan narasi di media sosial. Saya beberapa kali membuat konten terkait PBNU sengaja